Halo teman-teman, kami dari Prodi Gizi Universitas Negeri Medan ingin menjelaskan kebutuhan gizi remaja saat berpuasa. Mari simak yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Prodi Gizi 2018 Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Nah, teman-teman, bagaimana nih puasanya hari ini? Semoga lancar ya sampai berbuka puasa nanti. Dan semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan atau memberikan informasi mengenai kebutuhan gizi pada remaja. Yuk, langsung saja. Puasa itu apa sih? Nah, puasa yaitu mengistirahatkan pencernaan beserta enzim dan hormon yang biasanya bekerja untuk mencerna makanan terus-menerus selama kurang lebih 18 jam. Kondisi saat orang yang berpuasa mengalami perubahan pola makan dari yang semula 3 kali menjadi 2 kali. Nah, perubahan frekuensi makan ini secara kuantitatif menurunkan jumlah asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Pada orang-orang yang berpuasa, alat pencernaannya dapat beristirahat sekitar 12 jam setiap hari. Selain itu, alat-alat tubuh lain pun menyesuaikan diri dengan cara bekerja lebih lambat dari biasanya. Oleh karena itu, selama berpuasa penggunaan alat-alat tubuh menjadi hemat dan efisien, dan kalori yang dibutuhkan pun menjadi sangat minim. Bagaimana kebutuhan gizi remaja saat puasa? Untuk usia remaja, saat puasa membutuhkan kecukupan gizi yang khusus karena disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, remaja membutuhkan zat gizi dan energi yang lebih besar untuk pertumbuhan cepat. Yang kedua, remaja terjadi perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan yang mempengaruhi intake zat gizi. Dan yang ketiga, karena pada umumnya remaja banyak berpartisipasi pada olahraga dan biasanya banyak melakukan diet yang ketat. Dan di saat usia remaja juga, kebutuhan zat gizi meningkat karena terjadinya proses pertumbuhan yang cepat dan aktivitas fisik yang tinggi. Sehingga menurut Sekarinda pada tahun 2002, pembagian makan usia remaja saat puasa yaitu 50% untuk berbuka, 10% setelah sholat tarawih, dan 10% pada waktu sahur. Berikut tabel kebutuhan gizi yang dianjurkan saat puasa untuk usia remaja awal sampai remaja akhir. Makanan apa saja ya yang harus dikonsumsi saat puasa? Untuk menghindari ketimpangan nutrisi saat sedang berpuasa, tentu ada makanan wajib yang harus kita konsumsi nih teman-teman, agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Asupan gizi kita saat puasa harus seimbang. Oleh karena itu, kita harus memilih makanan yang dapat mempertahankan gula darah kita agar tidak mudah merasa lapar. Pertama yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, karena karbohidrat adalah sumber makanan wajib saat puasa, di mana karbohidrat akan membuat glukosa yang merupakan jenis zat gula yang digunakan sebagai energi. Lalu yang kedua ada yaitu minuman atau cairan. Meskipun bukan dalam bentuk makanan, ternyata saat berbuka dan sahur tubuh membutuhkan minuman. Baik itu air mineral, susu, lalu ada teh maupun smoothies, dapat memberikan hidrasi tanpa kalori berlebihan. Nah, yang terpenting yaitu air mineral. Kenapa harus air mineral? Karena tubuh membutuhkan cairan di seluruh sel, organ, atau jaringan agar dapat mengatur suhu dan fungsi tubuh. Jika tubuh kehilangan banyak cairan, akan mengakibatkan dehidrasi. Sehingga sebaiknya selama puasa, kita harus minum air 4 gelas saat sahur dan 4 gelas saat berbuka sehingga tubuh tetap hidrasi. Yang ketiga yaitu sayuran dan kacang-kacangan. Sayuran dan kacang-kacangan menjadi sumber makanan wajib saat puasa dan semua sayuran dan kacang-kacangan memberikan kombinasi dari serat larut dan tidak larut. Serat membantu menjaga usus bekerja dengan baik dan mampu memperlambat penguraian makanan menjadi glukosa dalam darah. Serat juga dapat membantu mengontrol kadar kolesterol dalam darah yang biasanya memuncak saat mengkonsumsi hidangan berbuka puasa. Keempat yaitu buah-buahan.
Mengkonsumsi buah-buahan saat puasa menjadi keharusan agar kesehatan tubuh tetap terjaga dengan baik. Untuk meningkatkan hidrasi dalam tubuh, maka kita harus mengkonsumsi banyak buah-buahan yang mengandung banyak vitamin dan kandungan air yang melimpah. Di sini saya akan memberitahu tentang makanan yang cocok untuk sahur bagi remaja. Nah, makan sahur itu sangat penting. Kenapa? Karena selama 13 jam berpuasa kita harus memiliki cadangan energi. Jika tidak, tentu sajalah berdampak bagi kesehatan. Pada waktu makan sahur harus mengonsumsi protein tinggi agar makanan tersebut tertahan dalam lambung lebih lama. Pencernaan, penyerapan protein lebih tinggi dibandingkan dengan karbohidrat tinggi. Suplemen vitamin, mineral, boleh juga kamu konsumsi teman-teman pada waktu makan sahur. Pada waktu makan sahur tidak hanya dalam bentuk nasi loh, tetapi dalam bentuk sereal, gandum, dan sebagainya. Lantas, apa sajakah makanan yang cocok untuk sahur bagi remaja? Yang pertama ada nasi. Kamu boleh makan nasi, tetapi tidak padatkan dengan karbohidrat yang lain. Pilihlah protein sebagai contohnya, daging, ayam, ikan, telur. Tetapi ingat, kamu juga bisa tambahkan sayuran sebagai asupan air agar kamu tidak terhidrasi selama berpuasa. Nasi ini mengandung 172 kalori. Yang kedua adalah roti gandum. Roti gandum ini mengandung 100-200 kalori. Roti ini bisa jadi alternatif. Kurangi selai sebagai pelengkapnya. Kamu bisa juga tambahkan dengan keju, daging asap, telur mata sapi. Yang ketiga adalah oatmeal. Oatmeal ini seperti nasi merah. Oatmeal ini mengandung 135 kalori. Kecil kalorinya, oatmeal ini bila ditambahkan dengan air atau dimasak akan melar di dalam lambung, akan menimbulkan rasa kenyang lebih lama. Jadi teman-teman, oatmeal ini lebih disarankan untuk santapan sahur. Jika tidak suka dengan rasanya yang ambar, kamu bisa tambahkan dengan yogurt, susu, dan buah-buahan. Pada waktu bulan puasa, kita harus menjaga stamina tubuh agar kuat dan mempunyai stamina yang bagus ketika menjalankan ibadah puasa. Untuk itu, perlu menjaga makanan ketika sahur. Makanan ketika sahur harus diperhatikan, yang antara lain harus banyak mengandung karbohidrat, protein, dan asupan vitamin. Berikut ini makanan yang harus dihindari saat sahur, antara lain makanan manis. Makanan manis cenderung tinggi kalori, namun rendah nutrisi. Terlalu banyak mengonsumsi makanan manis justru akan membuat tenggorokan terasa kering. Selain merasa haus, mengonsumsi gula secara berlebihan juga akan membuat perut terasa kembung. Sebaiknya batasi asupan gula saat makan dalam sahur. Konsumsilah maksimal 1 gelas minuman manis saat sahur. Pastikan makanan yang Anda para remaja konsumsi tidak mengandung banyak gula agar tubuh tetap bugar sepanjang hari. Kopi atau teh? Para remaja jangan meminum minuman berkafein seperti teh, kopi, dan soda pada saat sahur. Para remaja juga tak perlu meminum minuman isotonik yang diklaim mampu menghindari kehidrasian tubuh. Padahal, minuman tersebut tidak terlalu berpengaruh bagi tubuh para remaja ataupun para yang saat mengonsumsi minuman isotonik. Oleh karena itu, akan lebih baik jika para remaja menambah porsi air putih agar tubuh kekurangan cairan dan tetap bugar saat berpuasa. Yang kita ketahui, makanan yang mengandung banyak sekali lemak. Selain meningkatkan kolesterol dan membuat lemak tubuh bertambah, mengonsumsi lemak juga akan menambah perut kembung. Maka, para remaja tentu tak akan merasa puas hanya dengan memakan satu buah gorengan. Para remaja biasanya akan mencomot beberapa gorengan sebagai lauk pauknya. Padahal, kandungan pada minyak gorengan itu akan menumpuk menjadi lemak dan membuat para remaja merasa haus di siang hari. Alih-alih kenyang, para remaja akan membuat berat badan dan kadar kolesterol para remaja justru akan bertambah dan akan menyebabkan obesitas pada remaja. Makanan cepat saji. Makanan cepat saji tidak memiliki cukup nutrisi yang diperlukan tubuh Anda dengan hanya merasa kenyang sesaat mengonsumsi makanan tersebut pada saat sahur. Lalu makanan selanjutnya, mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan garam yang berlebih pada makanan. Makanan asin memang menggugah selera dan terasa nikmat di lidah. Bagi para remaja yang suka makanan pedas dan asin, sebaiknya dikurangi. Konsumsi makanan tersebut saat sahur. Mengonsumsi makanan asin dan pedas dalam jumlah banyak pada saat sahur meningkatkan natrium dalam tubuh. Jumlah natrium yang terlalu tinggi akan membuat para remaja merasa sangat haus. Sementara makanan pedas bisa saja mengganggu pencernaan. Itulah beberapa makanan yang harus dihindari ketika sahur. Sebagai gantinya, para remaja bisa mengonsumsi nasi atau roti gandum utuh dalam makanan yang pas sebagai sumber karbohidrat. Sementara asupan protein yang bisa kita dapatkan dengan mengelola daging ayam, sapi, atau ikan tanpa lemak. Jika ingin menggoreng, pastikan minyak yang dipakai adalah minyak yang baru, tanpa minyak dalam
pengolahan yang dipakai berulang kali. Selanjutnya, cukupi kebutuhan serat dan vitamin dengan mengonsumsi sayur dan buah. Bila perlu, para remaja bisa mengonsumsi makanan tersebut dalam porsi yang lebih banyak. Memilih makanan yang sehat untuk berbuka puasa memang harus teliti. Setelah menahan rasa haus dan lapar kurang dari 14 jam, perut kosong dan tubuh membutuhkan asupan. Asupanlah yang dapat mengembalikan energi dan Nah, saya akan menyampaikan beberapa jenis makanan dan menu makanan yang baik kita konsumsi saat berpuasa. Yang pertama yaitu adalah buah kurma. Buah kurma ini memang sangat diandalkan untuk berbuka puasa. Selain yang praktis dan bergizi, buah kurma banyak mengandung vitamin dan juga mineral. Misalnya saja seperti kalium, magnesium, vitamin B6, dan juga zat besi. Bahkan juga kaya serat dan juga antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan. Kurma merupakan salah satu buah yang kaya akan karbohidrat dan gula alami, sehingga sangat cocok untuk mengembalikan energi dan stamina tubuh yang kita gunakan saat berpuasa. Yang kedua yaitu adalah buah semangka. Kita ketahui buah semangka memiliki kandungan air yang sangat banyak. Selain itu, buah semangka mengandung banyak antioksidan, vitamin dan juga mineral. Buah semangka sangat cocok kita gunakan untuk berbuka puasa sehubung karena asupan air yang kurang selama beraktivitas. Nah, semangka mengandung elektrolit sebesar 90% sehingga membantu tubuh kita mendapatkan elektrolit yang hilang selama kita berpuasa. Berkacang hijau. Kacang hijau yang kaya akan asam amino ataupun protein. Protein ini nanti membantu berperan sebagai zat pembangun tubuh dan dapat membantu memperlancar kerja tubuh. Selain itu, terdapat fitonutrien sebagai zat antimikroba dan anti peradangan yang dapat membantu melawan bakteri berbahaya penyebab beberapa penyakit. Nah, bahkan kacang hijau dapat diandalkan untuk membantu mendukung keseimbangan bakteri di dalam usus, sehingga sangat membantu penyerapan nutrien dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh saat mengadakan ibadah puasa. Nah, itu saja beberapa menu makanan ataupun jenis makanan yang dapat kita konsumsi untuk berbuka puasa. Selain daripada itu semua, masih banyak jenis makanan yang dapat kita konsumsi untuk berbuka puasa. Ramadan yang hadir di tengah pandemi COVID-19 membuat orang tua harus cerdas mengatur asupan makanan untuk tubuh yang sehat. Beberapa jenis makanan akan lebih baik jika dihindari saat berbuka puasa. Beberapa jenis makanan dan minuman ini terdiri dari karbohidrat olahan hingga ragam camilan berminyak. Alih-alih melengkapi nutrisi yang dibutuhkan tubuh, konsumsi makanan ini justru akan memberikan efek negatif pada tubuh. Nah, menurut Rahma Ali, dietetik dari Rumah Sakit Abu Dhabi, mengatakan bahwa di bulan Ramadan, pola makan harus berubah secara drastis, karena kita hanya makan selama sahur dan berbuka puasa. Dengan demikian, kedua momen ini menjadi bagian penting untuk menjaga asupan tubuh selama bulan puasa. Nah, Rahmat Ali juga mengatakan bahwa momen berbuka puasa juga penting untuk menjaga asupan makanan. Ali menyarankan untuk berbuka puasa dengan diet seimbang yang memastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi. Nah, buah yang kaya kalium, air mineral, kacang-kacangan, dan sayuran bisa menjadi teman terbaik waktu berbuka puasa. Nah, sementara beberapa makanan disebut baik dikonsumsi saat berbuka puasa, beberapa makanan lainnya justru akan lebih baik dihindari. Berikut adalah makanan dan minuman yang dihindari pada saat berbuka puasa. Yang pertama adalah minuman berkarbonasi. Hindari minuman ini karena minuman jenis ini dapat menimbulkan rasa kembung pada perut dan meningkatkan produksi asam lambung, apalagi jika dikonsumsi saat perut kosong. Daripada minuman berkarbonasi, kita disarankan untuk mengkonsumsi air mineral atau air kelapa untuk melegakan dahaga.
Yang kedua adalah makanan tinggi gula. Makanan dengan kandungan gula yang tinggi juga perlu dihindari. Makanan manis menjadi sumber kenaikan berat badan dan pemicu berbagai penyakit jika dikonsumsi setiap hari. Dan yang terakhir adalah makanan digoreng atau berminyak. Anda juga disarankan untuk menghindari makanan yang digoreng ataupun makanan minyak. Makanan berminyak mengandung lemak jenuh yang dapat meningkatkan produksi asam lambung dan menyebabkan gangguan pencernaan pada tubuh. Ketika puasa, kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita seperti biasanya. Apakah ketika puasa kita masih bisa melakukan olahraga? Tentu saja jawabannya bisa. Puasa bukan halangan kita untuk melakukan olahraga. Olahraga dengan perut kosong bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu. Kamu bisa jadi merasa kelelahan, lemas, pusing, atau bisa sampai dehidrasi. Maka dari itu, olahraga yang dilakukan waktu puasa sebaiknya jangan olahraga yang terlalu berat. Kemudian olahraga yang berat bisa menyebabkan kerusakan otot atau meningkatkan stres kamu. Olahraga apa aja sih yang dapat dilakukan waktu puasa? Olahraga ringan yang dapat kita lakukan ketika puasa yaitu seperti jogging, jalan cepat, yoga, aerobik, dan bersepeda. Waktu olahraga yang dianjurkan waktu puasa yang pertama yaitu waktu saat ketika habis sahur. Setelah sahur, badan masih segar dan cadangan energi masih banyak. Kamu bisa melakukan olahraga waktu ini, tapi ingat tidak melakukan olahraga yang berlebihan. Yang kedua, ketika menjelang buka puasa. Waktu yang tepat untuk melakukan olahraga khususnya bagi kamu yang ingin mengurangi lemak badan karena pada saat seharian sudah berpuasa, gula darah sangat rendah. Bila kita pakai untuk olahraga, tubuh akan memaksa lemak sebagai sumber energi. Yang ketiga, ketika berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, kita bisa nih melakukan aktivitas yang berat